Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan semangat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 PB3. Hari ini kita akan belajar tentang pubertas. Mukaku berjerawat. Oh no! Suaraku jadi berat dan aneh. Bau badanku tidak enak. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Nah, anak-anak, hal itu normal terjadi bagi kalian yang berada di masa pubertas. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu puber yang berarti masa menuju dewasa. Pubertas adalah masa ketika seorang akan mengalami perubahan fisik dan pola pikir. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon adalah zat yang dihasilkan tubuh untuk membantu jalannya proses-proses tertentu dalam tubuh. Perkembangan sosial yang terjadi di akhir masa anak-anak atau permulaan masa pubertas yaitu dengan anggota keluarga yang kalian alami berkurangnya interaksi bersama orang tua. Justru kalian diarahkan untuk mengerjakan tugas rumah. Jika kalian mendapatkan tugas rumah, jangan kesal atau marah. Itu tandanya orang tua kalian percaya bahwa kalian sudah dapat bertanggung jawab dan bisa melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Di sekolah, biasanya kalian akan membentuk kelompok bermain. Hubungan persahabatan di sekolah bersifat timbal balik. Kalian saling membantu, saling mendukung, dan sebagainya. Pengaruh buruk geng atau kelompok bermain. Terjadi pertentangan antara orang tua dan kalian karena seringkali kalian lebih menuruti apa kata teman-teman kalian. Benar kan? Permusuhan antara laki-laki dan perempuan. Di masa ini kalian sama-sama menunjukkan bahwa gender kalian adalah yang terbaik. Selanjutnya menganggap anggota geng lebih hebat. Sementara yang bukan anggota geng dianggap tidak baik atau kastanya lebih rendah dari kalian. Nah, kalian harus menjauhi pengaruh buruk dari geng. Bergaulah dengan teman yang baik agar tidak terjerumus dengan hal-hal buruk. Dengarkanlah dan patuhi nasihat orang tua, serta bentengi diri dengan ajaran agama ya. Apa saja ciri-ciri fisik yang berubah ketika kalian memasuki masa pubertas? Ayo kita cari tahu. Pada perempuan terjadi menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam yang banyak mengandung pembuluh darah. Suara menjadi tinggi atau bisa dibilang cempreng. Selanjutnya, dada dan panggul membesar. Oleh karena itu, di usia ini kalian disarankan memakai miniset atau bra. Bertambah berat badan dan tinggi. Dan yang terakhir, tumbuh jerawat karena kalian banyak berkeringat. Selanjutnya pada laki-laki yaitu terjadi mimpi basah. Hal ini mungkin mengagetkan karena kalian pikir kalian mengompol. Coba pastikan dengan menciumnya, apakah bau pesing atau tidak. Jika tidak bau pesing, kalian boleh tanyakan kepada orang tua, khususnya ayah, apa yang harus kalian lakukan. Suara menjadi berat. Berbeda dengan perempuan, suara laki-laki yang mengalami pubertas akan menjadi berat. Dada menjadi bidang dan otot bertambah. Ya, tidak seperti atlet Aderai sih, namun tubuh kalian akan berbeda dengan perempuan. Bertambah berat dan tinggi.
Dan sama seperti pada perempuan, pada tubuh laki-laki juga bisa tumbuh jerawat karena banyak berkeringat. Nah, ketika kalian memasuki masa pubertas, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Ketika masa pubertas ini, sebagian besar dari kalian sudah mampu menghasilkan keturunan. Ya, kalian tidak salah dengar, kalian bisa menghasilkan keturunan. Karena itu, jagalah tubuh kalian, jagalah pergaulan dengan baik. Perhatikan lambang merah yang ada pada gambar. Coba kalian sekarang pegang pundak kalian, lalu arahkan sampai ke atas lutut. Sekali lagi, lewat pundak menuju atas lutut. Jangan biarkan siapapun memegang bagian tubuhmu yang tadi kita praktekkan. Area di bawah pundak sampai di atas lutut. Jangan biarkan siapapun, baik itu tantemu, ommu, teman, tetangga, atau siapapun. Laporkanlah jika ada seseorang yang mencoba berbuat yang tidak sopan terhadapmu. Jangan takut, kalian harus bicarakan kepada orang tua kalian atau guru. Bagaimana sih cara merawat tubuh kalian saat masa pubertas? Cuci muka. Kalian tidak mau kan muka kalian jerawatan? Mandi, keramas dengan bersih ya. Mandi 2 kali sehari, jangan lupa juga gosok gigi. Makanlah makanan yang bergizi agar tubuhmu sehat. Selanjutnya, mengganti pakaian dalam. Ini sangat penting loh anak-anak. Kalian tidak mau kan alat reproduksi kalian tumbuh jamur? Berolahraga bagi kalian yang ingin tinggi dan memiliki tubuh yang ideal. Nah, olahraga dengan rajin ya. Serta istirahat yang cukup. Seringkali kalian banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget, menonton TV, bermain dengan teman, sampai lupa waktu untuk istirahat. Jika kalian kurang istirahat, tubuh kalian tidak akan berkembang dengan baik. Tidak mau kan perkembangan tubuhmu tidak baik? 9. Manfaat madu untuk kesehatan. Madu adalah cairan yang menyerupai sirup. Madu lebih kental dan berasa manis. Madu dihasilkan oleh lebah dan serangga lainnya dari nektar bunga. Madu memang telah menjadi salah satu antioksidan yang ampuh. Dengan meminum madu akan membersihkan bakteri yang dapat melawan penyakit infeksi. Tetapi, madu murni harus dikonsumsi dalam jumlah yang tepat setiap harinya. Biasanya, madu murni dituang pada air hangat, lalu ditambahkan lemon agar menambah kesegarannya. Anda pun dianjurkan meminum madu secara rutin agar mendapat manfaatnya. Berikut ini adalah 9 manfaat dari madu. Pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Madu organik mentah mengandung vitamin, mineral, dan enzim yang dapat melindungi tubuh dari bakteri serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Anda juga dapat mengatasi gejala batuk, flu, dan sakit tenggorokan dengan meminum madu setiap pagi dan malam hari. Cara membuatnya dengan menambahkan 1 hingga 2 sendok makan madu ke dalam segelas air hangat setiap hari. Lalu, tambahkan pula air perasan lemon segar dan sedikit kayu manis supaya rasanya lebih nikmat. Kedua, membantu Anda menurunkan berat badan. Meskipun madu memiliki jumlah kalori yang lebih banyak daripada gula saat dikonsumsi dengan air hangat, namun madu dapat membantu mencerna lemak yang tersimpan di dalam tubuh Anda. Seperti halnya madu dengan air perasan lemon atau kayu manis yang dapat membantu menurunkan berat badan Anda. Ketiga, mengurangi resiko penyakit jantung. Madu yang dicampur dengan kayu manis telah terbukti merevitalisasi arteri dan vena jantung, serta mengurangi kolesterol dalam darah hingga 10%. Ketika dikonsumsi secara teratur, ramuan ini dapat mengurangi resiko serangan jantung. Keempat, mengatasi gangguan pencernaan. Bagi Anda yang menderita gangguan pencernaan, sifat antiseptik madu dapat meredakan keasaman di lambung. Madu juga menetralisir gas
apabila pada saat Anda makan terlalu kenyang. Kelima, menjaga kesehatan kulit. Karena bersifat antimikroba dan anti jamur, madu bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Madu juga dapat mengurangi peradangan kulit atau mengatasi iritasi akibat pemakaian produk kosmetik. Keenam, pengaturan gula darah. Meskipun mengandung gula sederhana, madu tidak sama dengan gula putih atau pemanis buatan. Kombinasi tepat fruktosa dan glukosa benar-benar membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Beberapa jenis madu memiliki indeks hipoglikemik rendah, sehingga mereka tidak menyentak gula darah Anda. Ketujuh, menyembuhkan luka bakar. Penggunaan madu di luar tubuh telah terbukti efektif sebagai perawatan konvensional dengan sulfadiazin perak. Diperkirakan bahwa efek pengeringan gula sederhana dan sifat antibakteri madu bergabung untuk menciptakan efek ini. Studi telah menunjukkan madu sangat berhasil dalam penyembuhan luka. 8. Meningkatkan stamina. Gula alami dalam madu menyediakan sumber kalori dan energi yang sehat bagi tubuh. Dengan nutrisi yang tercukupi membuat metabolisme tubuh meningkat, sehingga akan berdampak pada stamina yang meningkat. Hampir semua minuman energi menempatkan madu sebagai bahannya, walaupun dosisnya yang masih sangat kecil untuk meningkatkan stamina Anda. 9. Pengobatan penderita diabetes. Madu juga sudah terbukti dapat digunakan untuk pengobatan luka pada penderita diabetes, di mana pasien tidak bisa menggunakan antibiotik. Karena rasa manis dari madu berupa fruktosa, sehingga ketika masuk dalam tubuh akan langsung berubah menjadi energi tanpa perlu hormon insulin untuk mengubahnya, sehingga dapat menyembuhkan luka pada penderita diabetes. Berdasarkan teks halaman 30 yang berjudul Manfaat Madu bagi Kesehatan. Dari judul tersebut dapat kita simpulkan kata kuncinya, yaitu terdiri dari kata manfaat, madu, dan juga kesehatan. Masing-masing kata kunci dari judul tersebut memiliki arti atau memiliki makna. Manfaat memiliki arti, faidah, dan juga kegunaan. Madu memiliki arti minuman yang berasal dari lebah, sedangkan kesehatan memiliki arti terbebas dari penyakit. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Salah satu sikap yang paling penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yaitu dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Lalu apa saja yang harus kita lakukan, yaitu cara mensyukurinya dengan memanfaatkan karunia, diisi dengan berbagai kegiatan dan perilaku positif yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Apa itu perilaku positif? Perilaku positif merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan juga aturan dalam masyarakat. Jadi perilaku positif terhadap Akta Proklamasi Kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara. Berikut ini merupakan contoh kegiatan positif yang dapat kita lakukan baik di rumah maupun di masyarakat. Contoh kegiatan perilaku positif yang mengisi kemerdekaan di rumah diantaranya mengerjakan pekerjaan rumah, baik merapikan rumah, mengepel, mencuci piring, menyapu, dan kegiatan yang lain, tanpa harus disuruh orang tua. Kegiatan berikutnya yaitu memanfaatkan waktu luang kita di rumah untuk belajar, membaca buku, tilawah, menghafal Al-Quran, dan kegiatan positif lainnya. Selain itu, kita juga harus saling membantu jika ada anggota keluarga kita yang mengalami kesusahan. Berikutnya yaitu contoh kegiatan atau perilaku positif mengisi kemerdekaan di masyarakat. Di antaranya, kita bisa menjadi panitia atau mengikuti upacara dalam lomba 17 Agustus di lingkungan sekitar. Kemudian, aktif dalam berbagai acara di masyarakat, baik tentang kemerdekaan, acara keagamaan,
atau kegiatan pelayanan masyarakat lainnya. Kemudian, menghargai satu sama lain dengan menjaga sopan santun dalam bermasyarakat. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk ikut aktif dalam kegiatan masyarakat, contohnya seperti kegiatan kerja bakti atau pertemuan RT dan RW. Kemudian, menjaga hubungan dengan anggota masyarakat lainnya, hidup rukun dengan anggota masyarakat lainnya, menjaga keamanan serta kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.